Presiden Joko Widodo bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab, hadiri konferensi tingkat tinggi iklim COP28. Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan 10 bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dalam operasi Mantap Brata Selawah 2023-2024. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri bersama Satreskrim Polres Sukabumi melakukan pemeriksaan secara scientific investigation penyebab ledakan tabung gas. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 30 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim di konferensi tingkat tinggi atau KTT Iklim COP28. Menurut Presiden, transisi yang inklusif penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sebelum bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab. Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission. Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Saya juga akan menghadiri presidensi event terkait transformasi food system, menghadiri KTT G77 dan China, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral. Saya dan rombongan insya Allah akan kembali ke Jakarta tanggal 3 Desember. Polres Bangka Barat menyampaikan keberhasilan penanganan dan pengungkapan tindak pidana. 4 tindak pidana yang ditangani adalah kasus penggelapan dalam jabatan, kasus pencurian, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta kasus tambang ilegal. Berlangsung di Gedung Catur Prasetya, Polres Bangka Barat menggelar konferensi pers penanganan dan pengungkapan tindak pidana yang dipimpin oleh Wakapolres Bangka Barat, Kompol Imam Teguh Prasetyo, didampingi Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, AKP Eki Widi Prawira. Polres Bangka Barat menangani dan mengungkap 4 kasus tindak pidana, yaitu kasus penggelapan dalam jabatan, kasus pencurian, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta kasus tambang ilegal. Untuk kasus penggelapan dalam jabatan melibatkan 4 tersangka yang menggelapkan 146 karung berisi pasir timah. Kasus pencurian melibatkan 2 tersangka yang beraksi mengambil tas korban saat digantung di motor. Kasus penyalahgunaan BBM subsidi melibatkan 1 tersangka yang mengerit BBM jenis Pertalite untuk dijual kepada pengecer. Dan kasus penambangan ilegal dilakukan 1 tersangka di lokasi perkebunan. Wakapolres Bangka Barat Kompol Imam Teguh Prasetyo berpesan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan di wilayah perkebunan. Diharapkan masyarakat walaupun di situ daerah potensi untuk pertambangan, artinya di situ kita harus lihat dasarnya dulu. Ya, dasarnya lingkungan itu adalah perkebunan. Ya, pesan saya untuk masyarakat jangan melakukan aktivitas penambangan di area wilayah perkebunan.
Polres Bangka Barat telah mengamankan sejumlah barang bukti dari 4 kasus tindak pidana yang telah ditangani. Tim Humas Polres Bangka Barat melaporkan untuk Polri TV. Jajaran penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ledakan yang diakibatkan ledakan tabung gas di Cibadak, Sukabumi pada Senin 27 November 2023 lalu. Saat ini Satreskrim Polres Sukabumi dibantu oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan pemeriksaan secara scientific investigation penyebab ledakan tabung gas. Tim Pusat Laboratorium dan Forensik Bareskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan atas terjadinya peristiwa ledakan tabung gas di Cibadak, Sukabumi yang menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini, para penyidik Satreskrim Polres Sukabumi telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi serta mengamankan kendaraan roda 4 termasuk 19 tabung gas CNG. Terima kasih. Jadi pagi ini kita sudah mendatangkan dari Puslapor Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan secara laboratorius apa penyebab daripada ledakan tersebut. Nanti ada beberapa gas yang diambil isi tabung gasnya dan juga mobil tersebut akan diperiksa daripada Puslapor. Saat ini sudah kita dapatkan 19 tabung karena mobil tersebut mengangkut 20 tabung. Sampai saat ini masih 1 tabung belum ditemukan. Dan kita masih terus melakukan pencarian dari kebun, sungai, di mana informasi dari warga yang ada saat itu tabung tersebut terbang daripada sekitaran TKP. Kita sudah dari RGS sendiri sudah kita minta keterangan beberapa dari pihak teknisi ataupun dari manajemen dalam pemeriksaan. Sebelumnya, sebuah truk pengangkut tabung gas diduga mengalami kebocoran yang menyebabkan ledakan pada Senin 27 November 2023 lalu. Dari kejadian tersebut, dilaporkan 2 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.